Woi, pelan-pelan dulu. Halo Bung. Waduh, ketahuan lagi nih, mobil baru lagi nih, Bro. Iya. Lagi-lagi kenapa Hyundai? Ya, saya sekarang akhir-akhir ini ya semakin paham mobil-mobil mana yang bagus dengan harga terjangkau, yang cocok lah. Jadi ini habis servis tadi ceritanya? Habis servis. Habis servis, mobil baru, kok nggak ajak-ajak saya? Kayaknya saya juga kepingin tahu nih sensasi Bung kan belum pernah berkendaranya test drive gimana. mobil yang ini kan? Belum? Nah, ayo ikut. Oke, saya pindah ke sana ya. Siap. Oke, oke. Bung Oto, Ya. tadi kan saya sempat bilang ya toh, kenapa kok selalunya pilih Hyundai terus kemudian tiap kali ada Hyundai tipe-tipe terbaru kok antusias sekali ya Bung Oto ini untuk selalu merasakan unit-unit dari Hyundai ini, Bung. Iya. Jadi memang kalau kita ingat berapa tahun yang lalu ya, mungkin Iya. Hyundai itu suatu brand yang agak dipandang sebelah mata. Iya, Mungkin ya karena pada saat itu ya iya, mereka itu banyak memproduksi mobil-mobil yang budget yang budget. ya. Tapi kalau sekarang sudah enggak. Jadi mungkin memang kita dan teman-teman pemirsa ini mulai semakin teredukasi dengan kualitas Hyundai yang saat ini. Iya. Kan kalau dulu kan ada Hyundai Ethos ya, Ya. atau seperti kayak gitulah ya, kurang lebih ya. Sekarang Excel gitu-gitu. Sekarang mereka sudah menaikkan levelnya bukan di kelas menengah lagi, tapi mulai mencoba menjadi alternatif dari mobil-mobil Eropa yang premium ya. Yes. Mereka langsung main di level premium ya. Ya, kurang lebih dan seperti bagusnya memang teknologinya Hyundai ini itu. salah satu yang bisa dibilang leading ya Leading. dari industri otomotif dunia. Ya. Oke, kalau kita bicara mengenai Hyundai Creta nih, pasti pemirsa kepingin tahu. Kan ini mobil ini kan range harganya, Bu. Di angka start from berarti yang paling bawah itu di angka 298 Ya. juta. Ya, itu mulai dari harga segitu. Ya 300-an ya Bung ya. 300-an lah kita bilang, sampai ke harga 400 awal ya. Ya. Kurang lebih 405 lah atau berapa, kurang Ya. lebih lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Itu artinya Hyundai ini kan bersenggolan secara langsung, Bung, Ya. dengan mobil-mobil yang dari Jepang lah. Ya, yang sekelasnya lah ya. Iya. Itu ada di angka yang 300 bawah itu ada BRV, Ada Honda BRV. ada Honda BRV, atau juga yang level 400-an itu ada pendatang ya, 300,5 sampai 400 itu ada pendatang baru all new ARV ya. Ya. Nah, menurut Bung, itu gimana, Bung? Positioning Hyundai Creta ini melawan gempuran-gempuran kompetitor dari Jepang lah. Alternatifnya Iya. seperti kayak gitulah. Memang menarik sekali ya karena Hyundai Creta ini ditaruh di tengah. Jadi artinya dia bisa main yang di kelas lebih tinggi ataupun di kelas yang lebih rendah. Iya. Nah, Hyundai ini memang berada di posisi tengah-tengah. Unggulnya dia itu karena walaupun kita bicara yang ini memang yang kita test drive ini yang posisi yang paling top ya, fitur yang paling atas ya, artinya semua komplit ini. Tapi ada juga yang entry levelnya, yang bawahnya itu juga sudah bagus, Bung. Iya. Artinya menggunakan suspensi yang sama. Dan seperti yang kita rasakan ini selama berkendara kan nyaman sekali. Iya. Suaranya pun kedap. Jadi Kedap sekali, benar-benar betul. kita nggak merasa bahwa kita ini berada di mobil entry level. Iya. Nah, ini memang kalau kita mau bandingkan head to head dengan mobil-mobil yang tadi Bung infokan Betul. itu, Iya. nah itu agak sulit kalau kita nggak langsung back to back test drive-nya. Iya. Nah, tapi untuk saat ini dari yang mobil-mobil itu yang kita sudah pernah rasakan ya saya bisa bilang ini lebih unggul, Bung. Ya, jadi gini ya pemirsa, kan kita tahu kan
negara-negara produsen otomotif dunia dari Asia itu kan ada dari Jepang sama Korea ya, kurang lebih ya, dan lain-lainnya lah ya, kurang lebih. Tapi kalau kita bicara Korea dengan Jepang ini secara garis umum aja ya, itu perkembangan teknologi di Korea itu memang rata-rata jauh lebih rapid, lebih kencang daripada negara-negara tetangganya. Iya. Seperti kita contoh elektroniknya saja udah hampir setiap orang tahu. Ya. Mobile phone, ya toh, pop culture art-nya, mobilnya pun juga begitu. Mobilnya pun juga begitu. Diarahkan sama dia. Contohnya yang paling gampang, Hyundai begitu ada listrik, mereka langsung yang pertama yang agresif memperkenalkan di Indonesia. Salah satu yang paling serius, Bung. Yang paling serius. Investasinya juga dan sebagainya. Nah, kembali ke mobil ini lagi. Tadi kita bicara, oh kan ada orang yang bilang mending merek tadi aja gitu loh, karena mereknya lebih dikenal. Nah, atau ada juga orang itu Eurovia ya, jadi karena dia itu barusan mobil ini katakanlah HR-V barusan keluar baru, wah saya lebih baik itu karena lebih baru, kan ada yang berpikiran seperti gitu. Nah tapi kalau saya jujur disuruh pilih yang mana, yang pertama saya lihat dulu mobil itu safety record-nya bagus kan, seperti kayak gitu. Fiturnya juga apa lengkap apa tidak, kurang lebih ya. Tinggal poin-poin yang menurut kita penting aja. Kalau kita poin yang menurut kita penting itu adalah brandnya, ya mungkin kita fanatik dengan brand A atau B, ya udah itu gitu. Tapi apabila kita lebih bijak dan lebih bisa open ya terhadap option-option yang ada ya, nah itu saya rasa lebih baik, karena kita harus bisa memberi kesempatan kepada tipe-tipe mobil baru, merek-merek lain lah, merek-merek lain yang kita belum tahu. Jadi jangan langsung, oh kalau merek ini begini, kalau merek ini begini. Coba dulu test drive. Coba dulu. Ya, kita rasakan dulu seperti apa. Kan dulu kan kita punya smartphone kan maunya merek ya, mohon maaf, Sony umpamanya. Iya toh. TV maunya Sony ya. Nah, tapi ternyata keluar merek dari Korea, ya toh langsung semua, akhirnya lama-lama setelah mencoba mengakui kualitasnya. Nah, memang kalau nggak mencoba kita nggak tahu. Kita nggak akan pernah tahu. Jadi harus beranikan diri kita mencoba. Kan nggak susah banget. Kita cuma tinggal test drive. Artinya kita ke dealernya, kita test drive, kita bandingkan aja dengan mobil lain. Nah, memang kalau sepintas saya sudah bandingkan juga dengan beberapa mobil lain. Ya, tetap, ya gimana ya? Kita itu kadang butuh kedewasaan berpikir dan logis ya, Bung ya. Yang saya lihat juga begini, Bung, kalau kita bicara mengenai mobil ya, mobil harian atau mobil keluarga lah, atau mobil untuk dipakai sehari-hari lah, seperti ini salah satunya, atau juga dengan Honda BR-V atau HR-V ya, seperti gitu kan, masuk di segmen yang mobil harian juga. Bicara model, selera masing-masing. Kita tidak bisa menjudge bahwa model ini yang terbagus, juga tidak, gitu. Betul. Tapi bicara mengenai fitur atau safety, semua mobil rata-rata sekarang memiliki fitur yang mirip-mirip juga. Sudah cukup bagus ya. Sudah cukup bagus. Jadi kalau kita bicara di sana sudah punya ABS, ini juga sudah punya, sana sudah punya lane keep assist, ini juga sudah punya. Jadi agak-agak sedikit basi ya kalau kita mengcompare apa yang sudah punya ya, kurang lebih. Yang belum dimiliki oleh mobil-mobil lain adalah tadi itu, Bung. Kalau kita membeli mobil ini kan kadang yang pakai kan bukan kita aja ya. Betul, keluarga yang istri kita mungkin, atau nanti anak kita juga bisa pinjam atau apa. Nah, fitur safety yang ada di Hyundai ini merupakan yang revolusioner dan yang pertama di Indonesia, di Hyundai Creta ini. Ada fitur safety SOS. Itu penting banget. Karena nggak semua orang itu memiliki kemampuan otomotif ya, kita bilang. Betul. Kita ngomong yang sepele aja, seperti cuman ganti ban, kempes. Nggak semua orang bisa. Betul. Walaupun itu ya kalau buat kita mungkin sepele, tapi buat sebagian orang, saya nggak ngerti caranya. Nah, dengan adanya tombol SOS, langsung backup itu akan cepat. Gitu. SOS atau Emergency Roadside Assistance. Kalau saya melihatnya juga begini, Bung, ketika orang menggunakan mobil ini itu kurang lebih kita tenang karena ada yang memantau. Jadi dalam artian tidak hanya fitur pasifnya saja yang bisa kita pergunakan seperti SOS dan lain-lain sebagainya. Orang di rumah pun bisa memantau kita berada di mana. Itu yang canggih. Betul, yang di merek tadi yang saya bilang tuh tidak ada. Di sini sudah terkoneksi dengan smartphone orang-orang yang kita sayangi ya. Jadi kita
mengendarai ini atau mereka yang mengendarai atau siapapun, kita sudah tahu, oh mereka minimal ada yang memonitor. Kita bisa pantau juga. Kita bisa pantau. Walaupun kadang-kadang itu juga agak bahaya ya. Agak bahaya, tergantung situasi ya Bung ya. Tergantung situasi. Karena terpantau terus juga nggak enak ya Bung ya. Betul. Kurang lebih. Tapi kan itu salah satu fitur di mobil yang harga 300 jutaan yang baru pertama kali ada. Benar. Itu apalagi ya Bung. Kayak ini ya, sunroof yang extra besar ini ya. Iya. Ini terus terang sangat berfungsi di mobil kecil seperti ini. Iya. Karena kan ini bisa dibilang kayak mini SUV ya Bung ya. Iya. Tampilannya SUV tapi kecil kan biasanya kita merasa agak sempit atau Iya. Nah, dengan adanya panoramic roof segede ini jadi itu, luas, nyaman. Iya. Betul sih. Dan tidak perlu dilepas pasang Bung. Oh nggak perlu. Nggak perlu. Semua elektronik. Iya, karena sudah era tahun 2022 ya. Iya. Jadi semua hanya perlu dengan tombol jari aja, tidak perlu ribet lah. Nggak perlu ribet lagi. Iya, nggak udah perlu. bukan zamannya ya Bung ya. Bukan zamannya bongkar pasang lah seperti gitu. Karena terlepas dari apapun juga, sebuah kepraktisan itu tentunya memiliki value yang lebih baik daripada tidak praktis ya. Iya, iya. Seperti gitu. Wah, Gimana Bung? Bung, saya terbius sih. Karena kursinya ada AC-nya tuh. Nah, Adem, cuaca panas kayak gini cocok bikin ya? kita agak-agak jadi ngantuk. lebih segar tapi. Iya. Karena hening juga, Benar. empuk juga, terus kemudian suasananya itu nyaman, premium sekali saya rasa. Padahal Ya. ini mobil bisa dibilang entry levelnya Hyundai ya di Indonesia. Itu yang bikin saya kagum karena memang di teman-teman sekelasnya ya. Iya, Ini salah satu mungkin yang tercanggih, Bung. salah satu yang tercanggih. Iya. Bung, saya kalau dikasih kesimpulan mobil ini ya, saya lihat dari kenyamanannya itu maksimal. Ya. Terus kemudian handlingnya tadi juga luar biasa, empuk ya Empuk saya ya? rasa. Sebagai penumpang saya merasa sangat nyaman Kabinnya sekali. pun hening ya, Bung. Hening. Nah, itu. Iya. Pantesan saya barusan terbuka pikiran saya bahwa memang Hyundai Creta ini menjadi salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Betul. Terutama untuk orang yang memiliki budget antara 300 sampai 400 ya. Iya. Dan satu lagi yang penting, Bung. Ini benar-benar dibuat di dalam negeri. Di dalam negeri. Ya, karya kita sendiri. Nah, Ya, luar biasa Hyundai ya. Levelnya sudah naik ke level premium ya. Ya. Yang dulu dikenal sebagai mobil budget, Ya. nah sekarang menjadi mobil premium tapi dengan harganya tetap terjangkau. tetap terjangkau. Ya, itulah kesan dari saya. Kalau dari Bung sendiri kira-kira tampilannya Bung bisa sedikit dikasih Tampilannya ini bahasa desain Hyundai yang terkini ya, Bung. yang terkini. Jadi gayanya ini kan seperti Tucson, Santa Cruz, Ya. dan Palisade yang terbaru pun akan mengadopsi gaya begini Ya, juga. ini menjadi salah satu gaya modern dinamis ya, Ya. yang akan dibawa oleh Hyundai sampai ke depannya. Yes. Kita akan menutup episode kali ini. Bagi yang penasaran ingin mengetahui bagaimana ride quality dari Hyundai Creta, Ya. bisa silakan Test drive dulu. datang atau test drive ke Hyundai alamat yang ada di bawah ini. Yes. Kita akan ketemu 1 minggu ke depan, Bung. Silakan Ya. di close, Bung. Jangan lupa klik, share, subscribe buat channel kita supaya kita semakin bersemangat bikin konten-konten yang menarik buat teman-teman semua. Iya. Oke, karena mobil ini daya tarik besar juga, Bung. Daya tarik besar. Gede, Atau Bung, moge. Moge atau Nah. mobil dengan daya tarik gede atau Mobil daya disingkat tarik gede. moge. Kalau gitu kita sama-sama katakan Salam moge. moge.